Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat subuh rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari yang sangat mulia ini, yang penuh dengan barakah, Allah kumpulkan kita di rumahnya yang mulia dalam rangka menggapai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan iman dan takwa ini kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang tahu kapan kita menghadapnya. Untuk itu mari kita sama-sama membangun ketakwaan ini, membangun persaudaraan, membangun untuk tegaknya dinullah, dinul Islam di mana kita berada. Itu yang penting. Alhamdulillah kita istiqomah di masjid yang mulia ini untuk bersama-sama ruku dan sujud di hadapan Allah, sambil kita mohon kepada Allah agar ujian yang begitu berat ini Allah cepat-cepat angkat, sehingga kita normal kembali melaksanakan ibadah. Bagi saudara-saudara kita yang masih tetap menjarangkan soft, menjadi fitnah jadinya kan. Tapi alhamdulillah di tempat kita sudah tidak memasalahkan itu. Kita jalan terus untuk merapatkan sopnya sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah salat subuh rahimani rahimakumullah. Mari kita awali kajian kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengawali kajian kita ini, Allah mengingatkan kita suruh buka dulu Al-Quran. Kita buka Al-Quran di dalam surah Al-Ahzab, surah ke-33. Untuk mengatasi masalah fitnah yang besar ini, kita diberi petunjuk oleh Allah. Al-Ahzab surah 33 ayat 1, 2, 3. Udah ketemu? Coba ada yang baca kalau sudah ada yang ketemu. Silakan. Pelan-pelan.
Ya, cukup. Terjemahnya, siapa yang baca terjemahnya? Silakan. Wahai Nabi, bertakwalah pada Allah dan janganlah engkau menuruti keinginan terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya. Sesungguhnya Allah mengetahui, Maha Bijaksana. Ayat yang kedua. Lanjut. Ayat yang kedua. Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lanjut. Dan bertakwalah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Ini pegangan kita untuk menghadapi ujian yang sangat berat ini. Nanti kita ungkap sedikit-sedikit tentang orang munafik. Dia bersama kita soalnya. Nanti kita buka. Ya, Allah mengingatkan kita, ya ayyuhan nabi, hai nabi. Nabi sudah dipanggil oleh Allah. Hai orang mukmin, ittaqillah, bertakwa kamu kepada Allah. Pengertian takwa, wajtinabu manaha anhu wajtujir, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Kalau kita bertakwa kepada Allah dalam menghadapi musibah ini, Allah kasih jalan. Rasulullah menghadapi musibah yang begitu dahsyat, tapi Rasulullah karena ketakwaannya, kedekatannya dengan para sahabat, semua kepada Allah, subhanallah. Jalan. Memang orang mukmin dari dahulu sampai sekarang tidak lepas dari ujian. Nanti besar lagi ujian tentang komunis. Jangan kita lengah. Saya ingatkan jangan lengah nih jamaah, jangan lengah. Siapa yang di samping kanan kita, siapa yang di samping kiri kita, siapa yang di belakang kita harus hafal. Begitu ada orang lain, tempel mereka. Begitu sekarang caranya. Ini program komunis tidak main-main. Ini program ketiga ini. Program ketiga ini di mana-mana dia harus sukses di Indonesia. Ya. Maka bagaimana kita mengajak jamaah ittaqillah. Bertakwa kepada Allah. Wala tuti'il kafirin. Jangan sekali-kali kamu mengikuti keinginan orang kafir. Titik itu. Jangan ikuti kemauan orang-orang kafir. Wal munafiqin, dan begitu orang munafik. Allah tulis dalam Al-Quran. Di Al-Baqarah 125 walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu jelas Allah mengingatkan walan tarda ankal yahud, orang Yahudi itu tidak rela dengan ketaatan kita seorang muslim, masyarakat mukmin yang terus tolong menolongnya dibangun karena perintah dalam Al-Quran. Orang Yahudi tidak mau itu. Orang kafir tidak mau umat Islam seperti itu. Maka kita wala tuti'il kafirin, jangan kau mengikuti orang-orang kafir wal munafiqin dan orang-orang munafik. Innallaha kana aliman hakimah. Sesungguhnya Allah mengetahui,
Maha mengetahui, dan Allah Maha bijaksana. Dalam menghadapi ini harus jangan banyak menyalahkan saudara kita. Lihat diri kita sendiri. Lihat kekurangan kita, jangan melihat kekurangan saudara kita. Itu mengakibatkan perpecahan itu. Ayat yang kedua Allah mengingatkan wattabi' ma yuha ilaik. Ittabi', ikuti apa yang diperintahkan, yang diwahyukan kepada engkau Muhammad, apa yang ada di depan kita, wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah. Mir rabbika, dari Tuhan engkau. Yakinin ini. Tanamkan keyakinan ini yang saya baca adalah firman Allah, pasti benarnya. Tanamkan itu sehingga kita membaca Al-Quran tidak ragu dan menjaga betul warattilil Quran tartila. Itu perlu, karena Allah perintahkan jangan ngambang baca Quran, karena ini firman Allah. Allah perintahkan warattilil Quran tartila, bacalah Quran dengan tartil. Bagaimana baca? Wattabi' ma yuha ilaika mir rabbik innallaha kana bima ta'maluna khabira. Yang membacanya masuk ke dalam hatinya, yang mendengarnya juga ikut mengikutinya. Terus orang yang nggak bisa baca, nggak boleh baca, justru dia baca, suruh baca, biar terbata-bata tidak masalah, karena masih dalam taraf pendidikan. Jangan hanya yang bagus-bagus ya, yang nggak bagus juga baca, suruh dia baca supaya sama, semua kita sama. Dalam taklim ini nggak boleh yang ketinggalan, ya. Dan yang kurang bisa membaca Al-Quran jangan takut-takut. Baca, ini guru-guru semuanya ini untuk meluruskan makhraj saudaranya. Kan begitu dalam Islam, tidak boleh ada yang ketinggalan. Allah perintahkan wattabi', perintah dari Allah. Ma yuha ilaik, apa yang diwahyukan oleh Allah kepada engkau Muhammad, mir rabbika, dari Tuhanmu. Semua apa yang ada diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran diteliti, renungkan, sudahkah kita menjalankan? Kuncinya itu. Sudahkah kita mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah kepada kita, kepada Rasul Allah? Apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya? Wala tuti'il kafirin wal munafiqin. Jangan mengikuti orang kafir dan orang-orang munafik. Itu perintah dari Allah. Kalau kita masih ikutin maunya orang kafir, orang munafik, berantakan agama ini. Sekarang pekihnya pekih WHO. Iya kan? PK-nya sudah PK WHO di seluruh dunia, hatta Saudi. Kenapa? Karena itulah mereka, karena mereka Yahudi ini mempunyai tujuan yang sangat benci kepada Islam. Namun Allah yang punya Islam ini, Allah, dia tahu itu. Saya pasti kalah, tapi bagaimana yang di awal-awal ini umat Islam banyak yang tergelincir, itu harapannya. Ayo kita tanamkan persaudaraan kita, istiqomah taklim kita, amalkan apa yang kita dapatkan di dalam taklim. Innallaha kana bima ta'maluna khabir. Sesungguhnya Allah adalah apa-apa yang kamu ketahui
dan apa-apa yang telah khabir, maha mengetahuinya. Bima ta'malun, apa yang kamu kerjakan, khabir, dan apa yang mereka mengetahuinya. Ini khabir dengan alim beda. Khabir ini lebih halus, lebih dalam, lebih terinci. Kalau alim, Allah maha mengetahui. Tapi khabir, subhanallah, detil. Begitu juga mengajarkan kepada hambanya, detil dia mengajarkannya. Supaya apa? Benar langkahnya. Lihat sholat. Lihat sholat. Imam takbir, baru takbir makmum. Iya kan? Ruku imam, baru ruku makmum. Itulah tuntunan di dalam kehidupan. Jangan mendahului imam. Yang ketiga, jika kita sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, di ayat ketiganya ini mengatakan wa tawakkal 'ala Allah. Pasrahkan diri setelah kita mohon kepada Allah, sudah menjalankan, wa tawakkal 'ala Allah, bertawakal 'ala Allah, kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah yang kita wakilkan. Cukup Allah yang akan menjalankan apa mau hambanya. Yang doa-doa kita itu Allah akan mengabulkannya. Serahkan sama Allah. Namun Rasulullah ketika diingatkan, orang belum diikat ketika mau sholat, kendaraan tidak dikunci, biarin aja berantakan, ya kan? Terus tawakal kepada Allah. Nah, biar tawakal. Enggak begitu. Ikat dulu Muhammad ontamu. Setelah diikat kuat-kuat, baru kau tawakal. Itu yang benar. Jadi kita kunci dulu kendaraan-kendaraan kita. Sekarang sekalipun dikunci juga, mereka punya kunci ya. Jadi ada double-double. Jadi betul-betul harus teliti kita. Karena kejadian-kejadian ini banyak sekali masalah. Mobil yang sudah dikunci bisa hilang. Jadi Allah mengingatkan prosedur untuk menjaga apa yang kita miliki. Prosedur dalam melaksanakan perintah Allah yang ada dalam Al-Quran, baru tawakal. Ya, ini ayat, 3 ayat yang kita jadikan tolak ukur. Sekarang kita bongkar satu persatu, tapi waktunya juga nanti orang munafik. Ya, kita bongkar tentang orang munafiknya. Wal munafiqina sifatun katsir. Orang munafik itu punya sifatnya banyak. Rusaknya banyak, rusak. Enggak ada yang baiknya orang munafik itu. Semuanya menginginkan Islam hancur. Dia lebih dahsyat daripada orang kafir. Ingat itu, hati-hati. Jangan kita mencari orang munafik, jangan kita jadi. Iya kan? Kita tidak diperintah oleh Rasulullah cari itu orang munafik. Enggak. Dalam berjamaah, jaga jamaah, jaga barisan,
tapi tidak disuruh menjaga orang munafik. Tidak suruh mencari orang munafik. Kalau kita disuruh mencari orang munafik, wah kita nggak tahu kan. Asyarruha wa akhtaruha al-kufru billah. Orang munafik itu kelihatan. Asyarruha, keburukannya sangat banyak. Wa akhtaruha, dan kesalahannya terhadap Allah jelas sekali, terhadap orang mukmin jelas sekali. Jadi ulama-ulama itu sudah dari dahulu sampai sekarang mengungkap tentang orang munafik ini. Ibnu Qayyim rahimahullah tidak henti-hentinya menulis dulu tentang orang munafik ini, supaya orang-orang yang setelahnya ini aman, dapat pencerahan darinya. Ibn Baz begitu, mereka tegasnya ini munafik. Kalau kita sudah paham sifat-sifat munafik ini, lihat Allah mengingatkan kita di dalam surah Al-Baqarah ayat 13. Al-Baqarah ayat 13. Ya, ketemu? Dibaca. Ayo. Silakan. Amanas subah. Ini orang munafik ini, ya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka orang munafik, aminu, kata kerja perintah, berimanlah kalian sebagaimana mereka beriman, sebagaimana manusia telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Himbauan tentang untuk mengajak mereka beriman sesuai dengan perintah Allah. Karena kita di barisan orang Muslim yang beriman kepada Allah, kita nggak tahu mana orang-orang munafik, nggak tahu. Maka tetap himbauan untuk mengajak kepada mereka, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya. Gitu. Jadi kita tidak suruh, karena kita tidak suruh mencari orang munafik, maka perintahnya wa idza qila lahum aminu. Bila dikatakan kepada mereka aminu, berimanlah kalian, kama amanan nas, sebagaimana orang-orang yang beriman, sebagaimana manusia telah beriman kepada Allah. Mereka menjawab,
Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh berimannya? Enggaklah kata dia. Kami enggak mau beriman kepada orang-orang yang seperti orang-orang bodoh itu. Enggak mau dia. Itu menunjukkan keras hatinya. Dia enggak mau dikatakan orang bodoh, orang yang sudah mengikuti perintah Allah, mengikuti ittiba' kepada Rasulullah, dikatakan bodoh. Allah bongkar isi hatinya orang munafik itu. Inilah ketakutan orang munafik itu di sini, karena isi hatinya dibongkar oleh Allah. Sekarang sudah mulai dibongkar oleh Allah, kita tahu hati orang munafik itu dia tidak mau mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Ala innahum humus sufaha. Perlu ketahui, dia tidak banyak tahu, Allah yang tahu. Tapi karena dia ketidaktahuan, yang bodoh itu adalah mereka. Walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak banyak yang tahu, tidak banyak tahu dia. Orang munafik itu tidak tahu dia bahwa dia yang benarnya bodoh. Sebodoh-bodohnya itu dia sebenarnya. Salat asal ruku, asal sujud aja. Asal jangan ketahuan dia nyamar. Tapi sebenarnya itulah orang munafiknya. Makanya harus tinggalkan sifat munafik. Buang sifat munafik. Jangan mengoreksi diri orang, tapi koreksi diri kita. Sudah benarkah kita? Kalau orang munafik dia ngoreksi orang, dia melihat orang. Makanya dia katakan, ngapain saya mau beriman kepada orang-orang bodoh? Allah memerintahkan, berimanlah kalian. Mereka jawab, kami tidak beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh. Kita taklim dari dahulu, terus kita membangun, menambah ilmu kita supaya sifat munafik ini kita jauh-jauhi. Dari dahulu ulama-ulama sudah mengungkap dengan segala kepiawiannya. Namun tidak ada tuh orang munafik tuh nggak ada gitu. nggak ada karena isyarahnya nggak ada. Rasulullah nggak memberi isyarat. Umar, ya Rasulullah, tunjukkan orang-orang munafik, kami pisahkan kepala dan jasadnya. Begitu Umar kerasnya kepada orang munafik, tapi Rasulullah tidak memberi. Bukan itu yang diurusin. Bukan itu yang diurusin. Yang diurusin orang muslim, orang beriman, satukan hatinya. Satukan hatinya. Kalau hatinya sudah bersatu, barisannya kokoh, subhanallah. Inilah yang diinginkan oleh Allah. Ketika ada suatu masalah apapun, wasyawirhum bil amr, musyawarah kita. Jangan ambil keputusan sendiri-sendiri dalam berjamaah, jangan. Bangun persaudaraan. Sudahkah kita membangun persaudaraan di sini? Belum. Bagaimana cara? Ayo duduk. Istilah kalau saya dulu masih baru punya anak 2. Saya mabit di masjid. Ayo kita mabit. Ajak jamaah mabit di masjid ini. Baca Quran. Salat malam sama-sama. Sudah itu malam itu baru kita pegang tangan saudara kita. Ayo kita akui, kamu saudara saya saudaramu.
Kalau ada masalah, jangan ragu-ragu. Ngomong sama begitu. Pernyataan ini perlu. Sudahkah kita membangun persaudaraan? Belum. Kalau saya dulu, saudara saya itu semuanya 10. Sekarang masih ada 4 lagi. Yang satu di Makassar masih hidup dia. Sekalipun jauh, kalau dia masalah dia nelpon. Akhi, ada masalah saya. Apa? Kita pecahkan di sini. Kalau dia butuh bantuan kita kirimin. Begitu persaudaraan. Sekalipun jauh, karena kita komit bersaudara. Apalagi kita satu komplek. Bangun persaudaraan. Dengan membangun persaudaraan itu, Allah akan bukakan rahmat. Karena kita membangun barisan, bukan bangun kerumunan. Ingat itu. Kalau kita orang sholat di lapangan, begitu rapinya, hujan, sholat Id kan, hujan, nggak ada yang lari, iya kan? Nggak ada yang lari, semuanya tetap ikuti imam. Itulah orang dalam barisan. Nggak ada yang lari. Orang lari itu dia tuh. Nah, kita nggak usah nunjuk. Itu yang lemah imannya. Tapi ketika orang Muslim beriman kepada Allah, membangun barisan, apapun terjadi, yang penting imam. Imamnya masih tetap berdiri, ikutin aja. Itu persaudaraan, itulah barisan. Jangan sampai kita hidup tidak membangun persaudaraan. Rasulullah Abdurrahman bin Auf, orang Muhajirin dan Ansor dipersaudarakan. Untuk apa? Supaya kokoh persaudaraannya, perjuangan ini supaya sukses. Dengan apa? Dengan persaudaraan. Kita bangun persaudaraan kita. Ingin sukses di dalam, ada di lingkungan kecil kita, tapi kita bangun persaudaraan kita. Subhanallah. Berat. Saya sampai tahu tuh ada saudara tahu dapurnya itu apa, tempat berasnya itu, menaringannya kosong. Kita tahu. Kita datang bawain beras, bawain kebutuhannya. Sudah biasa. Yang seperti itu, enggak dia kesinggung, enggak. Itulah persaudaraan yang harus kita bangun di dalam ujian yang besar ini. Ini ujian berat ini. Kalau saya sudah pernah nemuin yang seperti ini, maka saya bangun persaudaraan, mabit. Waktu itu saya mabitnya di puncak, di Masjid At-Ta'awun. Kita ngajakan kajian di situ dengan ustaz. Kita mabit di situ. Kita ucapkan persaudaraan kita. Allahu Akbar. Itulah dahsyatnya berjamaah. Saya kalau ingat persaudaraan itu tumbuh. Ingin kembali muda. Ingin kembali muda. Kayak dulu lagi. Tapi sekarang sudah membangun. Kita ada beberapa orang. Sekarang saudara saya satu di puncak, sekarang dia tetap menjadi mudir. Kita tunjuk dia, mudir kamu. Kalau sudah saudaranya mengatakan kamu mudir sini, dia nggak lari dia. Siap. Kalau saudara saya nunjuk begitu. Kita perhatikan dia, makannya, minumnya, kebutuhan keluarganya. Udah kita perhatikan. Itulah bersaudara. Kita di sini, ayo bangun persaudaraan itu. Kecilkan masalah-masalah yang ada di komplek kita. Karena
orang-orang munafik itu ingin menghancurkan barisan orang-orang mukmin. Al-munafiq maradun khatir. Orang munafik itu adalah satu penyakit yang sangat bahaya. Ini ulama-ulama menjelaskan seperti itu. Makanya harus kita terus ta'lim agar kita tidak menjadi orang munafik. Wa huwa izharul Islam wa ibtanul kufr. Itu orang munafik itu. Sifat munafik itu izharul Islam. Nampaknya dia orang Islam yang paling apa? Paling wahid. Tekan wa ibtanul kufr. Keingkarannya kepada Islam itu ditutupin. Tidak terlihat. Diibaratkan ulama-ulama yang lain kalau menanam biji baru ditutupi tanah, kan nggak kelihatan. Itulah ibaratnya orang munafik itu, begitu dahsyatnya hatinya. Allah ungkap, Allah bongkar agar kita jangan jadi orang munafik. Wal munafik akhtar minal kufri. Orang munafik itu lebih bahaya daripada orang kafir. Ingat itu. Ini penting karena dia yang memporak-poranda barisan. Siapa biangnya kafir munafik dahulu di zaman Rasulullah? Siapa namanya? Abdurrahman bin Salul. Itu satu sob sama para sahabat berjamaahnya. Makanya Rasul Allah bongkar permasalahan ini supaya umat Islam melek tentang sifat-sifat munafik ini. Wa min sifatihim adawatul hasad. Orang munafik itu dalam hatinya kepada orang mukmin ada kedengkian. Jadi tertanam kedengkian itu tidak bisa dihapus. Kenapa? Karena dia ingin orang muslim, orang mukmin ini gagal dalam memperjuangkan dinullah, menegakkan syariat Allah itu gagal. Itu senang benar dia. Kita sudah ingin membangun persaudaraan, ayo bangun persaudaraan, bismillah. Musyawarah kita, bagaimana kita membangun persaudaraan demi menghadapi konflik masalah penyakit ini. Perhatikan saudara kita, ada yang lapar, ada anaknya yang bagaimana caranya mengatasi supaya jangan ada di antara jamaah ini ada yang lapar. Itu Islam mengajarkan. Bangun persaudaraan. Maka Rasulullah ketika terjadi wabah yang begitu dahsyat,
ketika Idul Fitri zakat fitrah keluarkan. Anak baru lahir wajib bayar fitrah. Supaya apa? Supaya merata, dapat asak semuanya. Ini Rasulullah programnya, lihat. Tidak ada yang kelaparan ketika hari itu. Cara menanggulangi kekeringan, penaringan kering, semua kering. Keluarkan zakat fitrah, semuanya mengeluarkan, sehingga orang-orang munafik tuh dahsyat benar nih program Muhammad ini kan gitu. Dia mengharapkan supaya orang muslim itu tangannya begini nih. Islam itu lebih mulia, tangan di atas sekalipun sedikit. Kalau kita bangun persaudaraan, berapa sih kita sini? Yang belum datang ke sini panggil aja pelan-pelan saudara kita. Yang sudah bersyahadat, yang kita sudah lihat dari Islam. Ayo kita sama-sama, kita bangun persaudaraan. Perhatikan saudara kita. Kalau ini sudah kita bangun, wah subhanallah, kita akan lihat hasilnya. Jadi sifat orang munafik itu adalah wal hasad lil mu'min, permusuhan, dengki kepada orang mukmin. Mari kita lihat Allah menjelaskan dalam Al-Quran. Di dalam surah At-Taubah ayat 50. Ketemu 50. Coba dibaca ayatnya. Ada yang baca? Ayo Pak Muhammad, ayo baca ayatnya. Jelas sekali ayatnya, Allah mengingat, membongkar. Masih juga kita masih diam, belum mau bersaudara, belum mau memperhatikan saudaranya. Keterlaluan amat kita. Sudah dibaca Al-Quran, petunjuk dari Allah pasti benarnya, tapi belum juga kita bangun persaudaraan. Kita rukuk sujud di rumah Allah siang malam. Begitu masalah masing-masing keluar dari pintu, hadapin masing-masing. Ini apakah itu orang beriman? Tidak. Saudara saya punya masalah, bahagian dari saya. Apa saja yang kita bisa bantu? Akhi, apa yang saya bisa bantu? Dan jangan ragu-ragu. Karena persaudaraan ini penting, karena Islam jaya sukses karena membangun persaudaraan. Namun subhanallah, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, ketika dia hijrah, dia datang kepada saudaranya. Karena sifat orang mukmin itu
tegar terhadap ujian yang Allah berikan. Ini ujian dari Allah. Pasti ada maunya Allah, kan gitu kan. Keyakinan itu dibangun. Abdurrahman bin Auf datang, "Akhi, tunjukkan saya." Ketika dia silaturahmi kepada, "Hai Abdurrahman bin Auf, apa yang kamu mau minta? Mau istri saya? Saya ceraikan istri saya sekarang. Kau nikahin. Mau harta saya? Ambil harta saya separuh. Mau unta saya, kendaraan saya? Ambil. Pilih." Abdurrahman bin Auf orang beriman, orang mentalnya mental baja. Bukan itu, akhi. Jazakumullah khairan katsir. Saya peluk saudaranya. Itu milikmu. Itu kamu sekeluarga. Ayo jalanin. Hanya saya minta tunjukkan saya ke pasar. Itu aja saya minta. Kalau kita zaman sekarang, begitu kita datang ke saudara kita, "Hai akhi, apa yang gerangannya silaturahmi subuh ini atau malam ini atau siang ini? Apa kamu mau istri saya?" Ini dia benar, ini pas, ini lagi nggak punya istri ini. Gitu kan. Atau harta saya mana? Wah, ini baru saudara saya ini. Itu zaman sekarang. Kalau dulu Umar mentalnya mental baja, nggak mau dia seperti itu. Nikmatilah kamu, hai saudaraku, itu milikmu. Nikmati sama keluargamu. Itulah orang beriman. Allah mengingatkan, intusibka hasanatan. Jika kamu ditimpa musibah kebaikan, hai orang mukmin, tasuhum, mereka enggak senang. Kita orang-orang mukmin mewah semua, gagah semua, tetap karena persaudaraan tadi dia enggak senang. Orang munafik enggak senang melihat orang mukmin gagah, berjamaah, tidak mengenal lelah bersaudara, tidak mengenal lelah berdakwah, tidak mengenal lelah ta'lim. Itulah orang mukmin. Enggak mengenal. Tapi orang munafik nyesek dia. Nyesek dadanya melihat orang mukmin. Subuh hujan juga datang ke masjid. Ngapain dia bilang gitu? Ngapain? Enak tidur, tarik selimut lebih enak, dia bilang gitu. Pelukan sama istri lebih enak. Ini bangun ke masjid ngapain ini? Orang bodoh ini. Begitu dia bilang. Maka dia bilang, ini bodoh ini orang ini. Wa in tusibka musibatun, jika dia mendapat suatu musibah, dia senang. Musibahnya yang membawa kelaparan, musibahnya dapat bencana, senang dia. Rasain, kan gitu kan. Yaqulu qad akhadna amarna min qabl. Mereka berkata, sesungguhnya kami telah mengambil keputusan. Yang diambil keputusan itu tidak mau nolong. Gitu. Tidak mau menurunkan bantuan kepada orang bodoh-bodoh itu. Padahal ruku, sujud sama, taklim sama. Tapi nggak mau jalanin itu. Biarin mereka, biar tahu dengan sain gitu. Tapi karena kita persaudaraan ada di dalam dada orang mukmin itu, subhanallah, nggak ada duanya. Itulah yang harus kita pertahankan, kita tanamkan dalam hati kita. Wa yatawallaw wa hum farihun. Mereka dengan kita mendapat musibah seperti itu, mereka tidak mau ikut-ikutan.
Yang tadinya ruku, sujud, bersaudara, ngomong doang bersaudara, begitu ada ini mereka berbalik. Balik dia, balik badan dia, ngapain gitu kan. Itulah orang munafik. Mau di apa? Ayo kita benerin persaudaraan kita. Nanti akan ketahuan itu, ketahuan. Allah akan buka itu, nggak perlu mencari. Tapi bagaimana orang munafik itu harus dia berubah menjadi orang beriman yang benar gitu. Jadi tidak ada musuh musuh dalam selimut. Itu yang harus dihilangkan. Namun sunnatullah lagi, selagi berjuang pasti ada itu. Ya. Wal munafik, orang munafik itu akhtaru minal kufr, sangat bahaya daripada orang kafir. Wa uqubatihi asyad, balasannya, siksanya orang munafik itu sangat keras. Li'annal kufr bilisanil Islam, karena sesungguhnya orang kafir di lidahnya aja. Orang munafik dari dalam sini. Dia bencinya itu bukan di bibir, dari sini. Dari dalam hatinya. Maka persaudaraan rusak karena orang munafik. Maka Allah Subhanahu wa taala ja'alallahu al-munafiq min asfalin nar. Allah menghukum orang munafik karena dengkinya dahsyat seperti itu, asfali minan nar. Dari bawah. Paling dasarnya api neraka. Nauzubillah. Kita lihat ayatnya di dalam surah An-Nisa. An-Nisa 145. Ketemu? Ya. Baca ayatnya. Ada yang baca? Ayo baca. Itu
Allah ancam betul karena jahatnya, rusaknya hatinya, hasad dalam hatinya ini, maka Allah pun memberikan apa? Ancaman, siksa orang munafik itu. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Allah katakan, sesungguhnya orang munafik itu fid darkil asfal, ditaruh balasannya itu di kerak-keraknya api neraka itu, paling bawah sekali. Walan tajida lahum nasira, tidak ada yang dapat menolong mereka. Orang mukmin, orang muslim yang dia beriman kepada Allah, tidak ada rasa dengki, tidak ada munafik. Ketika ada saudaranya mohon sama Allah, ya Allah, saya lihat saudara saya di surga ya Allah, enggak ada mereka. Di mana mereka? Jangan-jangan di neraka ya Allah. Hamba mohon kepada Engkau, namanya dipanggil, namanya disebut, namanya si Abdullah misalnya. Ya hamba ini ya Allah namanya Abdullah. Panggil namanya. Hai Abdullah. Ya saya di bawah sini. Nah, begitu dia. Allah memberikan syafaat kepada kita. Kita syafaatin, ambil dia. Angkat dia. Kalau sudah Allah tarik dia, kan begitu. Allah akan mengangkatnya karena syafaat kita. Itulah butuhnya persaudaraan itu. Kenal satu sama lain. Ustadz Fathur Rahim, wah, mana Ustadz Fathur Rahim? Enggak sholat. Kenapa dia? Cari ke rumahnya. Lihat lagi kurang sehat. Nah begitu. Jadi setiap pagi itu dia apa? Di absen saudaranya. Rasulullah juga demikian. Begitu tidak ada kemana? Apa dia? Itulah orang persaudaraan. Orang munafik nggak peduli itu. Malam subuh ini kita bongkar sifat munafik. Jangan ada di tengah-tengah persaudaraan. Bangun persaudaraan. Rasanya bagaimana? Lihat, jalanin. Jangan cari bagaimana, jalanin dulu. Saya 25 tahun sampai sekarang umur saya seperti ini masih tetap saya jalan persaudaraan, dan saya bangun lagi tempat-tempat yang lain. Lembaga-lembaga dakwah saya bangun persaudaraan. Sehingga subhanallah, kalau ada saudaranya yang kena COVID, ada saudara saya namanya, istilahnya itu kita apa namanya itu, humas. Saudaramu sakit, udah ada itu yang datang bawa obat COVID itu, ada obat herbal yang dulu profesor Lampung itu yang nggak diakui oleh pemerintah itu profesor, itu buktinya banyak sekali. Saya bantu saudara-saudara saya yang kena COVID, sembuh semuanya karena obat itu. Ada satu keluarga 4 anak, 4 orang itu, kita satu-satu kasih, ayo kasih minum pagi, siang, sore, terus begitu, satu seloki sama madu. Alhamdulillah sembuh, Allah berikan kesembuhan. Kalau itu salah, astagfirullah, banyak istighfar. Makanya Rasulullah mengajarkan ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika dia taklim sama Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan hamba ya Allah, ya Rasulullah, satu doa di akhir salat. Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma dhallamtu nafsi zulman katsir wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik wa rahmatan innaka antal ghafurur rahim. Itu dia
begitu diajarkan dibaca dia sampai dia meninggal tidak putus-putusnya habis sholat dia baca. Namun kita kan berjamaah, kadang-kadang jamaahnya lebih dulu ya. Ketika sholat sunnah kita misalnya atau kita jadi imam baca doa itu supaya jamaahnya bisa ikut juga di belakang karena kita tidak cepat sujud salam kan gitu kan. Allahumma zalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik wa rahmatan innaka antal ghafurur rahim. Insyaallah masalah itu akan Allah urai. Setiap manusia ada. Itu Pak. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan pertama sudah terjawab. Barangkali ada pertanyaan lain kepada izin bertanya. Sifat munafik itu kan banyak besar dan buruk, tetapi yang masuk itu kan 3 sifat itu yang berbohong. Nah, mohon penjelasannya mengenai sifat munafik ketika berkata berbohong, berjanji tidak menepati. Nah, padahal ada sifat-sifat lain yang ternyata masih banyak. Makanya di sini kita ungkap sekarang masalah munafik ini bukan hanya 3 itu. Di sini tadi kan sudah bilang munafik itu kathir, sangat banyak sekali permasalahannya orang munafik itu. Yang sangat perlu diwaspadai orang munafik itu, kalau yang 3 itu sudah sahih itu yang kita harus kita jauhi, kita ketahui dan kita jauhi. Namun ada yang Allah ungkap yang ada di dalam Al-Quran jelas sekali. Orang munafik itu tidak terlihat dia, kemunafikannya tidak terlihat karena dia pandai sekali izharul Islam wa ibtanul kufr, menutupi keburukannya tuh orang munafik itu jago dia. Yang nampak orang sebagai dia orang Islam yang sempurna. Itu yang perlu diperhatikan. Kalau sifat 3 itu sudah hadis, ayat, bahkan tapi yang kita bongkar sekarang ini kan sudah ini yang tidak ada di banyak di masyarakat. Tapi di Al-Quran Allah ungkap itu. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita lebih waspada dengan penyakit munafik. Jangan kita terhinggap sifat munafik, penyakit munafik itu jangan sampai kita berjamaah sejak subuh. Nauzubillah. Ya, itu pesan kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita tidak ada penyakit munafik yang hinggap di diri kita.